satu truk paling maling. Iya. Iya kan? Tapi di kapal semua kejahatan di darat terjadi di atas satu kapal. Hasil pekerjaan intelijen asing yang menggalang sehingga berpikir seperti ini. Ganti itu pasal 276 dan 159 supaya seakan-akan bagus. Tapi ternyata bukan bagus yang terjadi. Kemunduran. Mundur jauh. Luar biasa. Meja makan. Semangat baru, tempat baru. Bersama saya Bayu. Chris Budiarjo. Sopo tamu nih? Laksamana Soleman Puntu. Laksamana muda Laksamana terus. muda. Laksamana muda. Muda terus. Muda terus. Iya. Makanya berpikiran muda. Ini Laksamana muda sepanjang masa. Iya, muda sepanjang masa. Kita mengundang penanggung jawab acara ini Iya. karena kebetulan hari ini adalah hari Maritim Nasional. Kita bincang-bincang tentang kemaritiman Ya. dan seterusnya. Ya. Apalagi ini konon ceritanya ada revisi kan. Undang-undang. Ya, kenapa direvisi? Nah. Apa saja yang direvisi? Iya. Nah, kita tanyakan kepada beliau. Itu dia. Selamat Sehat, Pak? sama Pak Bondo. Sehat sekali. Itu yang paling utama. Kan Paling utama. sehat sekali. Walaupun masih muda, Ya, tetap muda sehat. terus. Oh iya. Udah terus. Bagaimana ini situasi tentang RUU kemaritiman ini, gimana ceritanya ini? Jadi kita ini sudah merdeka berapa puluh tahun ini? Ya, 79. 79. Masih tidak mengerti itu apa itu maritim. Oh. Nah, celakanya itu kita justru merevisi Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran yang di situ mengatur tentang kemaritiman, pelayaran. Ya. Nah, jadi kita perlu ingatkan lagi bahwa maritim itu kalau kita lihat di Undang-Undang 17 pasal 1 angka 1 kalau pelayaran, tapi kalau maritim kita lihat dulu tanya sama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim itu berkenaan dengan laut, Ya. tapi menyangkut penggunaan laut untuk angkutan barang dan orang dalam rangka kepentingan ekonomi. Oh. Jadi kalau angkutan barang dan orang di laut itu sudah pasti kapal yang berlayar. Ya. Kenapa disebut kapal yang berlayar? Karena zaman dulu kapal itu jalan pakai layar. Ya. Sekarang pakai mesin. Lah sekarang udah pakai mesin, Ya. tapi tetap disebut kapal layar, kapal berlayar. Makanya undang-undangnya undang-undang pelayaran. Padahal itu pada dasarnya itu angkutan barang dan orang. Pemahamannya demikian. Iya, ya. Padahal sebelum berlayar dayung. Ya. Iya kan? Makanya bilang dari sekali mendayung 2-3 pulau tercapai. Itu mendayung. Nah, tapi pendayung siapa? Zaman dulu karena dayungnya jauh, itu yang namanya hukuman di penjara, ditaruh di bawah, jadi tukang dayung perahu. Nah, karena dibilang, oh tidak manusiawi katanya, pendayung. Oke, kalau tidak manusiawi, kita pakai angin, pakailah layar. Makanya disebut pelayaran. Nah, Pelayaran ya. itu. Jadi undang-undangnya pun namanya undang-undang pelayaran. Iya, Ada orang bilang, lo kok hanya pelayaran? Nah, dia nggak baca. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 17 itu bilang pelayaran itu terdiri dari angkutan di perairan, Ya. kepelabuhanan, Ya. keselamatan dan keamanan, Ya. dan perlindungan lingkungan maritim. Perlindungan Lingkungan maritim. Jadi air itu jangan sampai kotor. Jadi ibaratnya begini, kapal yang berlayar itu tadi kan bilang pelayaran ya. Ya. Nah, kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Ya. Jadi ini kapal yang berlayar. Dari mana dia berlayar? Dari pelabuhan. Ya. Makanya ke pelabuhanan. Ya. Lalu memangnya dari pelabuhan sampai sini pasti nyampe? Ya. Belum tentu. Iya. Makanya disebut keselamatan dan keamanan. Iya. Karena di jalan dia bisa gara-gara gading-gadingnya nggak kuat, bocor, tenggelam. Mesinnya rusak, mati.
Kebakaran. Nah. Radarnya jelek, nabrak pulau. Ya. Nah, itu dia kesalahan dari dalam kapal itu sendiri. Sehingga dia tidak sampai ke pelabuhan berikutnya kan. Iya. Tapi bukan hanya dari dalam sendiri. Tiba-tiba kapal ini dirampok dari luar. Nah, itu kan dari luar datang ke kapal. Iya. Tiba-tiba kapal ini dipakai untuk nyeludup. Nah. Tiba-tiba kapal ini dipakai untuk ngerampok orang. Iya. Nah, jadi dari situ apa? Kita menemukan ada 2 kapal ini bisa sampai tujuan karena dalamnya sendiri benar dari dalam, Luar. tapi bisa dari luar. Ya. Juga harus lingkungannya mendukung. Iya, dari luar itu juga bisa berpengaruh. Badai nggak ada, perampok nggak ada. Nah, jadi jangan dikira kapal ini hanya kapal itu doang bisa selamat. Iya. Nah, itu. Ya. Jadi di kita, makanya kalau aturan ini diterjemahkan dalam bahasa undang-undang, Iya. kita kan bicara bahasa undang-undang, Ya. sehingga apa yang ada di dalam kapal ini, supaya kapal ini dari dalam kapalnya benar, Ya. itu diatur di dalam Undang-Undang 17 2008, namanya Undang-Undang Pelayaran. Itu mau diganti. Nah, terus di situ apa yang diganti? Di Undang-Undang Pelayaran itu pasal 276 sudah dibilang dalam keselamatan keamanan yang dilihat nantinya jangan kamu lihat hanya pelanggaran pelayarannya saja. Tetapi barangkali kapal ini dipakai dari luar yang tadi itu. Nah, ada perampokan, ada Nah, macam-macam. bisa ada perampokan, bisa ada pencurian, bisa ada segala Pembunuhan. macam. Pokoknya pembunuhan. Penyeludupan. Nah, itu dia. Jadi kalau kapal ini ada, kamu yang jaga, lihat, selain kapal itu sendiri, ada yang dari luar. Nah, yang dari luar ini kalau namanya pelanggaran, selalu kita bilang pelanggaran undang-undang kan? Iya. Ya. Sehingga dia bisa pelanggaran undang-undang perikanan, undang-undang bea cukai, undang-undang semua. Nah, kalau kita berbicara, artinya di dalam satu kapal bisa ada pelanggaran undang-undang pelayaran, bisa ada undang-undang perikanan, bisa ada undang-undang bea cukai, bisa melanggar pembunuhan, bisa melanggar undang-undang apa. Jadi dalam satu kapal itu bisa ada 10-12 undang-undang terjadi dalam satu kapal. Tidak hanya undang-undang pelayaran. Tidak hanya pelanggaran pelayaran Ya, aja lah. bukan hanya itu banyak. Iya. Nah, sekarang aku ditugaskan, kamu Coast Guard, awasi itu kapal. Iya. Oke? Lalu aku awasi. Nah, jadi setelah aku awasi, aku lihat, ada pelanggaran pelayaran ya. Lalu bagaimana dengan yang bukan pelayaran? Apa aku awasi apa tidak? Apa dibiarkan aja? Apa dibiarkan aja? Iya. Nah, itulah sebabnya di undang-undang yang lama, kamu Coast Guard, kalau kamu periksa kapal, kamu lihat di situ ada pelanggaran pelayaran dan ada pelanggaran di luar pelayaran. Kamu koordinasikan itu. Telepon lah. Telepon kemana-mana, bea cukai ada yang nyeludup, Pak Polisi ada yang mati, Ada teroris masuk. teroris masuk Angkatan Laut. Iya. Wah, dia telepon semua. Itu namanya dikoordinasikan. Iya. Mau nggak mau kan? Iya. Kalau nggak dibiarin begitu aja. Iya. Bahaya. Kalau yang sekarang, Nah, itu Enggak, yang bukan sekarang. rancangan pergantian. Bukan. revisi. Nah, yang sekarang itu seperti itu. Sekarang Yang benar. Oke. Jadi sebelum direvisi, Ya. pasal 276 ya seperti itu. ya. Sekarang ada revisi. Kamu itu kalau ketemu begini ya, kamu koordinasikan. Semua dikoordinasikan. Itu di 276. Jadi semua pelanggaran di laut apapun kecuali Pelanggarannya. kalau yang namanya pelayaran ya kamu kerjain sendiri. Tapi di luar pelayaran ya kamu koordinasikan. Ya. Itu semangatnya. Perintah undang-undang Iya, mengkoordinasikan. Iyalah, kalau enggak diapain? Iya. Apa yang terjadi? Ternyata yang koordinasikan ini dibuang. Dibilang, ini kan undang-undang pelayaran. Cukup pelayaran aja, ngapain urusan yang lain? Oh, jadi dalam RUU nanti, dalam revisi ini, Yang revisi. kepentingan pelanggaran lain ditiadakan. Ditiadakan, dibuang di situ. Jadi yang aslinya itu sudah menugaskan, kamu kalau ketemu jangan hanya pelayaran ya,
di luar pelayaran, kamu koordinasikan dengan yang lain-lain. Tapi yang baru, yang direvisi, yang dikoordinasi dibuang. Katanya, kenapa dibuang? Lah ini kan undang-undang pelayaran. Yang non pelayaran buang aja. Jadi khusus pelanggaran pelayaran Hanya aja lah pelayaran kira-kira doang. gitu. Iya. Nah ini artinya apa? Iya. Artinya dia sendiri tidak pernah tahu kapal di laut kayak apa. Ya. Ini yang tahu berarti dia tahu. Pemahaman perancang undang-undang tidak paham terhadap kondisi situasi lapangan. Itu dia. Jadi dia tidak pernah tahu kalau kapal di laut ini di atasnya ini bisa segala macam pelanggaran terjadi. Iya. Belum pernah naik Dororonda dia. Mungkin belum pernah naik kapal. Jadi dia tahu naik perahu mungkin. Iya. Nah, pelanggaran secara faktual atau Itu. pelanggaran yang sering terjadi di laut itu apa saja, Pak? Banyak. Iya. Iya semua ya kapal ini selain dari dia melanggar, mungkin mesinnya harusnya 2 dia bikin hanya 1. Iya. Alat komunikasinya harus 3 dia hanya 2. Ya. Itu pelanggaran Itu pelayaran. pelayaran. Iya. Tapi tiba-tiba ternyata di kapal ini ada orang mabuk-mabukan. Ya, menggunakan narkoba. Narkoba di Ya. atas, dipakai judi, Ya. dipakai bunuh-bunuhan, dipakai macam namanya kapal. Iya. Di atas ini segala macam kelakuan itu bisa terjadi di atas satu kapal. Ya. Bisa segala macam. Apa yang bisa kejahatan apa yang dilakukan di darat bisa juga dilakukan Terjadi di atas kapal. Kalau di darat, di atas satu truk paling maling. Iya. Iya kan? Tapi di kapal semua kejahatan di darat terjadi di atas satu kapal yang Karena sedang isinya berlayar. banyak ribuan orang ya. Bisa bisa Nah, 1.000, jadi 2.000. bisa dibayangkan kalau aku yang meriksa kapal, kamu cukup pelayaran aja ya. Lah terus sisanya diapain? Iya. Udah dibiarin aja. Lah terus dibiarin aja. Terus kapal ini di atas segala macam dibiarin begitu saja. Nah, akibatnya apa? Setelah belajar ditangkap sama angkatan laut, ditangkap. Jadi kapal ini dijadikan bancaan, ditangkap. Karena satu kapal sudah pasti banyak. Itulah sebabnya, makanya Undang-Undang 17 2008 tahun 2008 itu dibilang jelas, kamu penjaga laut dan pantai periksa itu kapal. Kalau ada pelanggaran pelayaran, langsung kamu tindak. Di luar pelanggaran pelayaran, Koordinasikan. kamu koordinasikan. Jelas itu perintahnya. Itu jelas perintahnya. Dengan siapa? Ya siapa yang kamu ketemu. Ada maling, ya polisi. Ada pembunuhan, polisi. Teroris, angkatan laut. Begitu ada orang asing, itu Imigrasi. imigrasi. Iya. Ada barang-barang selundupan, kamu bea cukai. Iya. Koordinasikan. Jelas dalam perintah. Jelas. Tapi ya dalam RUU Yang baru revisi malah ditiadakan. malah ditiadakan. Kamu cukup pelayaran aja ya, nggak usah yang lain-lain. Nah, Menurut Bapak, itu. kenapa itu sampai terjadi? Ya karena dia nggak tahu kapal. Sesimpel itu. Iyalah, kalau dia tahu kapal berarti dalam satu kapal itu banyak Masalah. pelanggaran yang terjadi, dia tidak akan seperti itu. Jadi ini suatu kemunduran ya perancang undang-undang kalau itu disetujui oleh DPR ya. Reverse. Menurut Pak Ponto ini kemunduran. Dia mundur. Bagaimana tahun 2008 kita sudah buat sedemikian bagus jauh ke depan, Visioner. visioner. Sekarang mundur. Iya. Lalu pertanyaan terus sisanya mau diapain ini yang di kapal ini? Iya. Siapa yang mau Melakukan. menyelesaikan? Bisa terbayang nggak kapal, bayangkan tiba-tiba polisi aku ambil apa yang bunuh aja. Lah terus yang bea cukai gimana ini? Penyeludupan. Ya udah biarin aja nanti bea cukai datang sendiri. Siapa tahu Bea Cukai tahu. Ya kira-kira kayak apa itu? Ini RUU ini usulan DPR atau usulan pemerintah, Pak? DPR dan pemerintah. Bukan usulannya. Iya. Kan baru pembahasan sekarang. Sekarang sudah DIM kan sudah mau menyelesaikan. Ya, ini termasuk DIM kan yang harus Iya, sudah. disampaikan. Tapi kan ketika saya melihat itu kan saya sedih. Iya. Kenapa? Undang-undang ini sudah bagus kok tiba-tiba nongol barang ini nih loh. Iya. Apa padahal ya? Iya. Padahal selama ini kita membilang kita butuh satu yang di laut karena kapal ini setelah ditangkap angkatan laut, ditangkap bea cukai, ditangkap ini satu persatu. Ada 17 stakeholder di laut. Iya banyak. Ya. Nah, itulah sebabnya makanya kalau ada satu koordinasikan. Kenapa koordinasi? Ada bilang satu semua, enggak mungkin. Karena undang-undang itu kedudukan hukumnya sama tinggi.
Itulah sebabnya harus dikoordinasikan. Tapi kalau bagian saya ya saya kerjain. Ya. Saya Kerjain dia. penjaga laut dan pantai. Saya kerjain apa? Ya Undang-Undang 17 saja, saya penyidik dia. Lalu kalau ada bea cukai punya, bea cukai ini ada sini ya. Nih tak serahkan kamu. Ini ada barang-barang yang nggak jelas. Ini kan ada orang mati, Pak Polisi ada orang mati. Loh ini lagi kok ada senjata-senjata. Nah ini siapa punya ini senjata. Dia koordinasikan satu persatu. Bukan ditinggal pergi. Ini kan bukan kerjaan saya. Lah kalau revisi ini terjadi, ya dia akan begitu. Begitu ditemu, ditinggal pergi aja. Karena tidak ada Lah kan ada kewajiban. tidak ada hak dan kewajiban. Iya, hilang. enggak tidak diwajibkan. Iya. Nah, ini kenapa? Saya masalahnya, kenapa orang tanya kamu kok ribut terus sih? Iya. Kalau aku nggak kerja di intelijen, aku nggak ribut. Iya. Itu aja. Kenapa? Karena intelijen kan kerjaannya ngerusak. Iya. Salah satunya. Iya. Jadi barang yang sudah baik, kalau ini baik, pasti Indonesia baik. Terbayang nggak Indonesia itu 17.500 pulau. Iya. Memangnya berenang jalan antar pulau? Iya. Pasti pakai kapal. Ya. Dari pulau sini pakai ke sini kapal. Apa enggak hebat kapal-kapal kita? Iya. Pasti hebat. Supaya tidak hebat apa? Dikacaukanlah itu. Dibikinlah seperti itu. Jadi nah kita kan intelijen pekerjaannya kan salah satu tukang ngerusak beginian. Iya. Jadi bagi aku ini pekerjaan kenapa jadi rusak? Inilah pekerjaan teman-temanku di luar yang supaya Indonesia ini nggak beres, dirusak. Wah, ini statement Pak Ponto luar biasa nih. Oh iya. Keras nih. Ya, harus. Jadi Pak Ponto menganggap bahwa Hasil pekerjaan intelijen asing yang menggalang sehingga berpikir seperti ini. Ganti itu pasal 276 dan 159 supaya seakan-akan bagus. Tapi ternyata bukan bagus yang terjadi. kemunduran. Mundur jauh. Lah itu kalau bukan pekerjaan intelijen, Iya. itulah hebatnya intelijen, jangan dilupa. Makanya aku suka ribut. Iya. Karena pekerja intelijen selalu tidak menginginkan negara sana lebih hebat dari negaraku. Jadi kita harus kontra ya. Harus, makanya udah kontra, makanya di meja makan kita kontra. Kalau enggak kita makan ini. Ya. Pak izin ngerokok dulu Pak, ngerokok dulu Pak. Waduh. Iya. Biar jelas. Aduh. Ini kan hari kemaritiman terkait dengan situasi RUU sudah. Kemaritiman apa nih? Oke. Kedepannya seperti apa? Jadi kita itu juga suka bingung membedakan antara maritim dan laut. Ya kan? Iya. Padahal laut itu, aku cek, coba jelasin laut. Coba lihat laut. Ya. Kita lihat aja, kita ndak usah baca koran, ndak usah baca menurut siapa, ndak usah. Lihat aja itu, datang ke pantai Ya. atau di pelabuhan, lihat Ya. itu. Mana sih laut? Itu laut. Laut itu adalah sekumpulan air asin. Ya. Memangnya Air yang banyak. air yang banyak, air Baik. asin yang banyak, benar kan? Iya. Air asin yang banyak sekali. Iya. Itu Luas. luas laut. Iya. Sepanjang Terus laut itu cakrawala. apa? Karena banyaknya Ya. dia membelah atau membelah daratan jadi pulau atau benua kan? Ya. Saking banyaknya, oh itu daratan kecil. Ya. Oh itu pulau, oh ini benua. Iya. Itulah laut. Iya. Jadi laut itu hanya sekumpulan air yang rasanya asin, yang saking banyaknya dia membelah atau di atas daratan itu menjadi pulau dan benua. Iya. Hanya itu laut. Coba ada lagi enggak laut? Tapi kalau aku ke laut tuh enggak asin, manis. Manis ya. Karena manis makanya banyak ke sana. Tapi itulah laut. Iya. Dia cuma sekumpulan air, di situ ikan berenang. Iya. Itu laut. Iya. Lalu maritim apa? Nah. Tadi kan sudah dibilang sama Undang-undang pelayaran. KBBI, bukan Kamus Besar Bahasa Iya. Indonesia. Memang dia berhubungan laut, tapi penggunaan laut untuk angkutan barang dan orang. Jadi kalau ini laut, ini permukaannya, nah di permukaan ini ada kapal, namanya kapal angkutan kan? Nah kapal ini yang dia ngangkut barang dan orang. Iya. Ya hanya ini aja dia. Dari maritim barang dan layar. Di maritim barang dan orang. Karena dia berjalan di laut, tadi pendayung, sekarang pakai layar,
disebut pelayaran. Jadilah maritim sebenarnya itu adalah pelayaran. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Pelayaran pasal 1 ayat 1, pelayaran adalah terdiri dari angkutan di perairan, pelabuhan dari mana dia datang dan pergi, keselamatan keamanan supaya dia tiba dengan selamat, dan perlindungan lingkungan maritim. Jangan kamu kotorin itu laut yang kamu berlayar. Itu pelayaran. Tapi karena pelayaran ini menurut KBBI itu bahwa maritim itu adalah penggunaan si laut ini oleh kapal, maka kalau kita berbicara maritim, sudah pasti kita akan berbicara kapal yang berlayar, dan sudah pasti kalau kapal yang berlayar itu bukan untuk berperang, angkutan barang dan orang itu untuk ekonomi. Jadi sudah pasti maritim itu adalah perekonomian. Karena kalau mengangkut tank itu bukan. Oh, itu bukan maritim, itu perang itu. Ya. Nah, kalau dia sudah kita berbicara maritim ekonomi, maka ketika kapal itu dari A ke B tidak sampai, bisa terbayang nggak kalau satu hari tidak ada tanker yang berlayar dari Sumatera ke Papua? Iya. Jadi apa itu? Apa nggak goyang itu perekonomian Indonesia? Iya. Hah? Iya. Pasti ada efeknya. Lah, Pasti ya ada. pastilah karena ekonomi. Iya. Tapi pemahaman Indonesia sebagai poros maritim dunia itu karena Lah, pelayaran itu. Karena pelayaran ekonomi, perekonomian kan Indonesia terdiri dari posisi silang katanya. Ya kita, ya kalau cuma dilewati, lu ngapain jadi Indonesia dilewati doang? Dan seringnya seperti itu. Lah seharusnya ketika dia singgah dong. Iya. Kan kalau di pinggiran singgah-singgah ada. Ya Nah, mampir mampir dong. Nah, untuk Beli-beli orang air itu kayak, mampir, ya. tentunya harus ada sesuatu yang menarik perhatian supaya dia mampir. Ya. Jangan kita hanya dilewatin doang. Nah, supaya dia mampir tentunya dia harus nyaman. Ya. Kalau nyaman ya jaga kapal ini jangan tenggelam, kapal ini jangan nabrak pulau, kapal ini jangan diganggu. Artinya apa? Perompak. Keselamatan dan keamanan harus kita jamin. Iya. Iya kan? Nah, itu tadi yang menyangkut keselamatan, jangan diganggu-ganggu yang sudah bagus. Iya. Kalau ini nggak bener, kapal nggak datang, semuanya terganggu, perekonomian terganggu, minimal gara-gara ekonomi terganggu, kita sudah pasti namanya asuransi naik. Kalau asuransi naik, ini pun jadi mahal, nggak bisa kita minum-minum enak-enak ini, gara-gara asuransi naik, akibat keamanan nggak bener. Kan itu. Iya. Jadi betapa strategisnya keselamatan keamanan ini terhadap perekonomian bangsa. Iya. Satu hari aja tanker kita ganggu, diganggu di jalan, kayak apa? Pasti keuangan akan goyang, pasti. Makanya Tapi Pak itu belum Ponto, terlihat. ya, makanya Pak Ponto begitu concern terhadap undang-undang. Pelayaran ini karena apa? Indonesia ini 17.500 pulau. Ya. Memangnya antar pulau berenang? No. Ya. Sudah pasti antar pulau ini dicapai lewat apa? Pelayaran. Iya. Jadi begitu strategisnya Jadi ya. betapa strategis itu pelayaran itu strategis, betapa maritim itu strategis. Iya. Tapi betapa sedihnya kita tidak mengerti bahwa itu maritim Strategis. begitu. Iya. Undang-undang yang sudah dibuat dengan bagus kita rusak dengan sendirinya. Tapi itu tadi nggak tahu dia itu kalau dia tidak tahu. Iya. Dia Wajib itu diberitahu. hanya mereka yang merubah ini akibat dari operasi intelijen negara lain. Makanya kita di sini nih kita melawan operasi intelijen itu. Kita Jadi, lawan. iya. Oke. Nah, Pak Ponto usia 69. 69 masih Oh, strong. masih melawan ya. Melawan gimana? Luar Jadi, biasa. luar itu. biasa. Kita inilah termasuk di daftar isian masalah yang Wah. harus dibahas. Ya. Bahwa jangan sampai RUU ini justru mengecilkan peran daripada lembaga keamanan di Iya, laut. masa lembaga ini cuma kamu jaga yang pelayaran aja ya, yang lain biarin. Itu dari mana logikanya? Tapi ya kasihan memang orang ini nggak ngerti. Ini akibat intelijen kan hebat. Iya, jadi Namanya hati-hati. orang intelijen pasti hebat, dia bisa mempengaruhi orang ya, ini buktinya. Salah satu. Makanya kita di sini kita sadarkan. Jadi kalau kayak kuda lumping itu kita sadarin, bangun.
Ya kita mengharap Dewan Perwakilan Iya kan? Rakyat supaya mendengar Dan apa pemerintah, yang- bukan hanya dan DPR. pemerintah dalam pembahasan tentang Ya. RUU Sadarlah revisi ini supaya bahwa ini adalah akibat operasi intelijen asing Ya. yang tidak menghendaki pelayaran Indonesia itu hebat. kuat ya. Wow, keren. Dilemahkan Makanya kekuatannya. dilemahkan. Dilemahkan Makanya fungsi kita lawan. keamanannya. Ya. Dari meja makan ini kita lawan. Karena enggak kita baku makan katanya. Ya. Oke Itu. teman-teman sekalian, kita sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Laksamana Muda Soleman Punto tentang pentingnya pemahaman kita untuk mengawal RUU pelayaran ini, RUU kemaritiman kita di hari kemaritiman yang ke-60. Jangan sampai RUU menjadi undang-undang justru melemahkan fungsi dan peran keamanan laut kita. Meja makan selanjutnya. Mantap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mantap. Oh.